Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Maisara. Di sini saya mengampu mata kuliah perilaku organisasi. Baik, hari ini kita akan lanjut materi pertemuan selanjutnya. Di minggu lalu kita membahas tentang motivasi kerja, yaitu pertemuan ke-5, dan hari ini kita akan membahas pertemuan ke-6 tentang perilaku kelompok. Nah, ini paling banyak teman-teman yang bisa merasakannya, langsung bisa teman-teman rasakan sendiri ya. Jadi tim dalam organisasi. Sebelumnya kita akan membahas apa sih yang disebut dengan tim dalam organisasi. Oke, menurut Kainer dan Kinichi pada tahun 2010, setiap individu di dalam organisasi itu memiliki kemampuan tim ataupun kemampuan dalam bekerja sama dalam sebuah tim. Jadi ketika kita bekerja, kita tidak mungkin ataupun seringkali dihadapkan untuk bekerja dengan orang lain dalam satu tim, dan kita tidak bisa menolak hal tersebut. Misalnya kita hanya mau bekerja sendiri saja, tidak bisa. Nah, apa yang dimaksud dengan tim? Tim adalah sejumlah kecil orang dengan keterampilan masing-masing yang berkomitmen pada tujuan bersama, sasaran kinerja, dan pendekatan mereka anggap dapat dipertanggungjawabkan bersama. Nah, jadi saya contohkan di sini adalah tim sepak bola. Mereka memiliki keahlian dan posisi masing-masing, saling bekerja sama dan saling membantu mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama, memiliki kinerja yang sama, seperti kayak ya kipernya, kemudian penjaga gawang, kemudian juga pemain belakang dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah bersinergi untuk mencapai tujuan, yaitu kemenangan. Jadi bekerja sama, saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Nah, itu disebut dengan tim dalam bekerja, di mana tujuannya sama, sasaran kinerjanya itu berbeda, walaupun berbeda tapi mereka tujuannya sama, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Oke, karena saya tadi menyebutkan sinergi dalam tim, sinergi dan kegunaan tim. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sinergi. Nah, sinergi merupakan bentuk kolaborasi yang memberikan hasil yang lebih besar daripada penggabungan masing-masing komponen terkait. Ketika setiap anggota tim saling bekerja dan mendukung untuk mencapai performa terbaiknya, maka target bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dapat dicapai 100%, dan tim dapat bermanfaat bagi organisasi maupun anggota-anggotanya. Nah, contoh gampangnya adalah misalnya nih, teman-teman bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, di sini saya contohkan sinergi bukan hanya sekedar individu memberikan hasil secara masing-masing untuk tim, tetapi sinergi juga akan menciptakan kolaborasi antar individu. Misalnya A, B, dan C memiliki tugas yang berbeda, tetapi mereka memilih untuk saling bekerja sama untuk hasil maksimal, di mana B bisa membantu C, A bisa membantu B, dan B bisa membantu C. Jadi itu lebih sinergi dan mencapai tujuannya lebih cepat. Misalnya contoh gampangnya, dalam suatu organisasi itu kan memiliki beberapa divisi, misalnya pemasaran, kemudian juga ada HR, kemudian juga ada keuangan, kemudian juga ada strategik, operasional, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu bekerja memiliki tujuan yang sama ataupun untuk mencapai tujuan perusahaan, tetapi ketika mereka berkolaborasi itu disebut dengan bersinergi. Pencapaian target itu lebih cepat dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. Nah, itu yang disebut dengan bersinergi. Kemudian apa sih manfaat dari tim? Jadi menurut Schermerhorn pada tahun 2012, manfaat tim itu yang pertama lebih banyak sumber daya dalam menyelesaikan masalah. Jadi masalahnya itu tidak hanya dikerjakan sendiri, tetapi karena tim jadi banyak anggotanya, itu lebih mudah dan lebih ringan pekerjaannya. Kemudian memperbaiki kreativitas dan inovasi, memperbaiki kualitas pembuatan keputusan. Nah, di sini memperbaiki kualitas kalau sana kita mau melihat cuma dari satu sudut pandang, lalu kita langsung mengambil keputusan, nah itu juga akan menyebabkan suatu hal
yang mungkin kita nggak akan kepikiran itu akan terjadi. Tetapi ketika dalam satu tim kita akan mengumpulkan semua sudut pandang, itu akan memperbaiki kualitas dari keputusan yang akan kita ciptakan atau kita ambil. Kemudian komitmen yang lebih besar atas tugas-tugas, motivasi yang lebih tinggi melalui tindakan kolektif, dan pengendalian disiplin kerja yang lebih baik, serta lebih banyak individu yang membutuhkan kepuasan. Nah, itu merupakan manfaat apabila kita bekerja sebagai tim. Nah, tim efektif tim ataupun tim efektif adalah pencapaian ataupun penjagaan level yang tinggi baik atas performan tugas-tugas maupun kepuasan anggota tim, dan mempertahankan keberlangsungan hidup tim dan tindakan di masa depan. Jadi tim ini efektif apa enggak sih? Kalau sana yang enggak efektif, berarti dia enggak berkelanjutan ataupun tidak dilanjutkan lagi tim ini. Bisa jadi kedepannya akan dibentuk tim yang lebih tim baru ataupun dengan anggota yang baru juga. Nah, ada 3 level di sini. Yang pertama ada input, throughput, dan output. Nah, efektif tim ataupun tim efektif adalah impian ataupun harapan dari semua tim, karena cara kerja dan performan yang diperoleh akan maksimal dan tidak sia-sia. Jadi kalau seandainya performanya itu nggak maksimal, otomatis yang ngapain dibikin tim, ya mending kerja sendiri-sendiri aja. Toh juga ada tim juga yang kerja cuma itu-itu aja gitu. Makanya itu bisa jadi tidak ada keberlangsungan hidup dari tim. Bisa jadi dibikin anggota baru ataupun malah ditiadakan tim tersebut. Nah, pertama kita akan membahas level pertama, yaitu input. Yang pertama tentang sifat tugas. Jadi ketika kita mau membentuk tim, kita harus mengetahui kejelasannya terlebih dahulu, yaitu tugasnya diinformasikan dan diperintahkan dengan jelas. Kita tahu bahwa tugasnya adalah A, B, dan C gitu. Kemudian kita juga mengetahui tingkat kompleksitasnya. Tugas mana yang paling mudah, tugas mana yang paling sulit untuk bisa kita kerjakan. Jadi dalam tugas itu ada yang kita prioritaskan, oh ini paling susah, jadi kita harus mengerjakan mungkin lebih mengambil waktu lama dibandingkan tugas-tugas yang paling mudah. Kemudian kita juga harus mengetahui pengaturan organisasinya. Dalam membentuk tim, kita harus mempertimbangkan kemampuan organisasi dan ini masuk ke dalam sumber dayanya. Jadi nggak mungkin dalam satu kelompok itu ya dibentuk satu kelompok itu orang-orangnya adalah orang-orang yang tidak paham semua, tidak mungkin, karena memang dilihat lagi, dipertimbangkan kembali kemampuan anggota ataupun kemampuan organisasinya. Kemudian teknologi, di mana sejauh mana manfaat teknologi itu membantu atau tidak membantu membantu kinerja timnya. Kemudian struktur organisasi akan mempengaruhi cara kerja dan birokrasi. Kemudian bagaimana rewardnya, yaitu penghargaan sebagai bentuk dukungan organisasi dan faktor motivasi. Kemudian informasi, yaitu informasi harus disampaikan secara jelas dan tepat. Kemudian untuk ukuran tim, jadi untuk ukuran tim nggak mungkin dalam satu tim itu berjumlah 20 orang kalau emang pekerjaannya itu hanya cukup dikerjakan 2 atau 5 orang. Nah, itu karena apa? Berarti nggak ideal. Makanya di sini ditulis jumlah anggota adalah dia itu harus dalam bentuk jumlah yang ideal. Kemudian penentuan jumlah anggota juga dilihat dari ganjil dan genap, di mana ganjil dan genap itu juga akan berpengaruh pada pembagian tugas maupun pemilihan pemimpin. Jadi ketika kita membentuk tim, otomatis kita harus menunjukkan leadernya dalam tim tersebut, karena nggak mungkin semua orang akan menjadi leader. Otomatis kita nggak ada yang satu orang yang menonjol yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, bagian yang paling penting adalah karakter anggota, di mana mungkin teman-teman sendiri sudah merasakan ketika teman-teman diberikan tugas untuk tugas kelompok ya. Nah, karakter anggotanya itu yang paling bermasalah, di mana ada orang yang hanya bekerja cuma numpang nama, ada orang yang bekerja mati-matian, semua juga sudah dikerjakan, ada orang yang cuma bisanya mengkoordinasi, tetapi dia walaupun
dia bisanya berorganisasi, setidaknya dia sudah berkontribusi dibandingkan yang sama sekali tidak bekerja, hanya numpang nama doang, seperti itu. Nah, kita bahas tentang karakter anggota. Yang pertama, kemampuan. Kemampuan anggota harus sesuai dengan kebutuhan tugas dan pekerjaan. Jadi harus disesuaikan. Misalnya, si A dia memiliki kemampuan untuk bikin PPT. Jadi dia didelegasikan untuk membuat PPT-nya. Kemudian si B mungkin dia bisa memiliki kemampuan untuk mencari bahan makalah dan lain sebagainya. Nah, jadi disesuaikan dengan kemampuan anggotanya dan kebutuhan tugas ataupun pekerjaan. Kemudian nilai. Nah, nilai-nilai anggota harus cocok satu sama lain. Misalnya integritas atau kejujuran. Nah, teman-teman di sini juga ada dalam anggota kelompok itu yang senangnya cuma kopas. Nah, kopas itu kan tidak memiliki integritas ya, karena dia cuma ngopas, otomatis dia melakukan plagiasi terhadap karya orang lain. Itu tidak boleh. Nah, ini juga sering terjadi adanya perbedaan nilai-nilai satu sama lain dan sesama anggotanya. Kemudian kepribadian. Kepribadian yang baik akan menunjang keberhasilan dan kesehatan tim. Otomatis ketika teman-teman memiliki anggota tim yang toksik, kemudian juga diladenin ataupun ya dimaklumi dan lain sebagainya, itu adalah cara bagaimana seseorang berperilaku. Nah, itu juga akan menunjukkan bagaimana tingkat keberhasilan ataupun kesehatan dalam sebuah tim. Seperti itu. Kemudian keberagaman. Keberagaman akan meningkatkan inovasi dan kreativitas, tetapi harus di-manage dengan tepat. Nah, emang keberagaman ini menjadi pisau dua mata ya. Yang pertama, dia itu bisa menjadi dia akan memberikan inovasi ataupun kreativitas, tapi apabila tidak di-manage dengan baik, dia akan lebih menghancurkan organisasi, seperti itu. Di level kedua, setelah input dilakukan, di level kedua adalah proses ataupun disebut dengan throughput. Nah, throughput ini adalah cara anggota berinteraksi dan bekerja sama untuk mengubah masukan input tadi menjadi luaran ataupun outcome ataupun output. Nah, di mana yang meliputi yang pertama komunikasi. Komunikasi antar sesama anggotanya itu bagaimana untuk menyelesaikan tugas. Ada juga orang yang nggak berkomunikasi, tiba-tiba udah deadline nih ceritanya, udah deadline tugasnya, tapi teman-teman dalam kelompok itu diam pura-pura gila. Nah, itu sering terjadi dalam mahasiswa, tiba-tiba dia harus mengerjakan karena emang sudah deadline. Nah, itu berarti komunikasinya bisa jadi tidak lancar ataupun memang ada kendala yang lain. Kemudian pengambilan keputusan, ini adalah langkah awal arah sebuah tim. Misalnya teman-teman ketika didelegasikan tugas, diberikan tugas oleh dosen terkait dengan tugas kelompok, mungkin pengambilan keputusan, oh ya udah kita bakalan bikin ini hari Kamis. Nah, itu adalah sebuah keputusan, pengambilan keputusan merupakan langkah awal arah mau kemana sih tim ini, seperti itu. Kemudian norma, sepakat seluruh anggota itu harus mengikuti norma yang disetujui dan dibentuk komitmen dalam tim. Konflik, pasti ada terjadi konflik dalam sebuah tim, di mana membuat desain konflik untuk memicu ide dan kreativitas anggota tim. Nah, setelah kita juga melalui proses tadi, maka bagaimana hasilnya, efektivitas timnya? Ada pencapaian hasil yang diinginkan, di mana kita bisa melihat bagaimana tingkat kinerja tugasnya. Setiap anggota tim memiliki kinerja maksimal dan memiliki tingkat kolaborasi yang tinggi. Kemudian kepuasan anggota secara pribadi puas terhadap kinerjanya sendiri, rekannya, dan tim itu sendiri. Jadi kepuasan anggota itu enggak cuma kita menilai kita puas dengan pekerjaan kita, tetapi kita puas enggak dengan pekerjaan rekan kerja kita. Kalau seandainya kita tidak puas, otomatis tim ini enggak efektif. Jadi mending dibubarkan saja, seperti itu. Nah, makanya kepuasan anggota tim ini akan berhubungan dengan kelanjutan tim, keberlangsungan tim, di mana tim berlangsung secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kalau emang nggak tepat, ya udah dibubarkan saja. Kita mencari anggota tim yang baru, karena emang ada tujuan ataupun ada goals yang ingin dicapai oleh tim tersebut untuk mencapai keinginan dari perusahaan, seperti itu. Nah, kemudian ini karakteristik tim organisasi.
tim efektif, di mana Kinichi 2010 itu menyebutkan karakteristik tim efektif itu seperti teman-teman bisa baca di sini, memiliki tujuan yang jelas, informality, partisipasi anggota, sampai ke dalam keragaman gaya, kepemimpinan bersama dan lain sebagainya. Kemudian apa sih faktor kegagalan tim? Nah, faktor utamanya adalah tujuan dan ekspektasi sebuah tim tidak realistis. Nah, ini adalah faktor utamanya, di mana kita akan membahas macam-macam sumber kegagalan. Yang pertama bersumber dari manajemen. Yaitu tim tidak bisa mengatasi strateginya, praktik bisnis yang buruk, lingkungan yang tidak kondusif, kekurangan komitmen, kemudian juga kurang manajemen pengetahuan, ataupun individualis. Nah, di sini teman-teman, yaitu dia tidak share pengetahuannya kepada orang lain karena dia takut nanti ya kalau saya beritahu informasi ini nanti dikirain dia yang kerjain dan lain sebagainya. Itu adalah pemikiran klasik banget seperti itu. Kemudian tugas tidak jelas, pelatihan yang kurang, tidak sesuai, kemudian juga kurang kepercayaan. Jadi itu adalah bersumber dari manajemen. Kemudian bagaimana kegagalan yang bersumber dari anggota tim? Yang pertama, tugas terlalu banyak. Nah, tugas terlalu banyak apabila anggota tim cuma 3 orang, berarti itu tidak equal ataupun tidak imbang antara tugas yang diberikan dengan anggota yang mengerjakan. Makanya itu sudah masuk dalam salah satu sumber kegagalan dari anggota tim. Kemudian terburu-buru, konflik antar anggota ini yang paling sering terjadi, terlalu tertekan dengan hasil, jadi terlalu berarti dia hanya fokus ke hasil, tapi dia itu jadinya gimana kita harus seperti ini, tapi dia tidak tertekan, maksudnya dia terlalu tertekan dengan hasil tapi dia tidak fokus pada prosesnya, seperti itu. Kemudian keahlian yang kurang dan hubungan antar anggota kurang baik, karena emang bisa jadi komunikasinya yang buruk, bisa jadi juga emang ada terjadi konflik antar anggota tim. Nah, kelompok dalam organisasi. Nah, di mana kelompok itu adalah kumpulan dari 2 orang ataupun lebih yang berinteraksi. Kemudian ini adalah kelompok-kelompok ya, maksudnya definisi kelompok dalam organisasi itu seperti apa. Kemudian jenis kelompok, ada kelompok formal, di mana kelompok formal itu bisa disebut departemen, unit, tim ataupun divisi. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, ada divisi keuangan, divisi pemasaran ataupun marketing, kemudian ada HR ataupun sumber daya manusia SDM-nya, kemudian ada keuangan, finance ataupun finance. Nah, itu adalah bentuk kelompok yang formal, dan di mana terdapat manajer dalam posisi yang lebih tinggi jika hubungannya vertikal dan horizontal di manajemen dengan baik gitu. Kemudian bagaimana yang kelompok informal? Itu dia tidak dikenali dalam struktur organisasi. Mungkin teman-teman contohnya adalah di sini saya bikin adalah kelompok formal itu divisi marketing, dan divisi informal itu adalah kelompok belajar. Kemudian dinamika kelompok adalah bagaimana kelompok berfungsi, pada akhirnya efektivitas mereka tergantung. Jadi ada 5 elemen kunci, yaitu ada group size, rules, kemudian ada group leader ataupun kepemimpinannya, group development pengembangan, group norms ataupun normanya, group cohesiveness ataupun kepaduan ataupun terpadu. Jadi silakan nanti teman-teman dibaca karena di sini sudah detail saya tuliskan. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kelas di online melalui Zoom. Silakan bertanya. Kalau emang ada yang belum dipahami, mungkin teman-teman bisa menanyakan di grup WhatsApp, kemudian akan saya jawabkan di kelas online. Oke, baik teman-teman. Hanya ini yang dapat saya paparkan untuk materi terkait dengan perilaku kelompok. Semoga teman-teman bisa mempelajari perilaku ataupun dinamika dalam kelompok, dan bisa menjadi tim yang efektif, di mana karena kita bekerja dengan orang lain, otomatis sangat dibutuhkan teman-teman paham ataupun pintar dalam menjalan sebuah tim untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.